Saudara, maraknya narkoba di dalam penjara sudah menjadi cerita lama dan sulit sekali diberantas. Bahkan Freddy Budiman, gembong narkoba pemilik lebih dari 1 juta pil ekstasi, masih mengendalikan narkoba dari penjara. Bahkan menurut penuturan teman dekat Freddy, ia pernah berpesta sabu di dalam ruangan penjara pejabat lapas. Dan saudara, di studio sudah hadir Fani Rosyane, teman dekat Freddy Budiman, yang pertama kali melakukan wawancara live di televisi bersama kami. Fani, terima kasih sudah datang di studio sore ini. Ya. Fani, bisa diceritakan bagaimana awal perkenalan Fani dengan Freddy? Aku pertama kali kenal abang itu sekitar 7 bulan lalu ya, 2012, akhir tahun lalu ya? Ya, akhir tahun lalu. Gimana ceritanya tuh, Pak? Aku dikenalin sama temen aku, sama seseorang lah. Terus aku kenal dia minta kenalin cewek gitu kan. Aku salut sama dia tuh orangnya baik banget. Aslinya tuh dia baik banget, orangnya sopan, baik. Itu yang buat aku terkesan banget sama dia. Jadi waktu itu Fani datang ke lapas gitu ya, sengaja dikenalkan dengan Bang Freddy? Iya. Oh gitu ya. Terus gimana tuh, Fan? Waktu awal itu berkenalan, langsung suka, terus? Aku sih suka ya, tapi abangnya nggak tahu suka apa enggak ya. Oke. Terus, Fan, setelah dekat gitu ya, mungkin Fani suka dengan Freddy. Kemudian setelah itu bisa dikatakan pacaran gitu ya, Fan ya? Aku pacaran. Pas dia teleponin aku terus aku hilang, dia ketangkep ekstasi di BNN, 400.000 butir. Aku datang hari Minggu, pacaran, aku bilang aku sayang, bilang gitu. Itu di dalam lapas kan ya? Iya, itu di dalam lapas. Fani gimana Fani masuk ke dalam lapas? Abang kalau misalkan datang, aku datang, dia bilang gini, ya udah cepet mau datang, biar nanti aku atur, dia bilang kayak gitu. Jadi kontak dulu pakai telepon gitu dengan Bang Freddy ya? Yeah. Itu Freddy yang telepon atau Fani yang telepon? Abang yang telepon aku. Abang telepon? Karena kan susah, aku nggak bisa telepon dia kan, karena dia pakai handphonenya beda sama kita. Oh, jadi Freddy menggunakan handphone khusus ya, yang dapat digunakan dari dalam sel begitu? Iya. Tapi setiap Fani mau berkunjung, Freddy akan telepon Fani dulu, kemudian diatur, Fani datang. Proses masuknya gimana, Fani? Proses masuknya gini, di situ ada ruang penjagaan. Awalnya aku parkir mobil, penjagaan, portir, handphone ya masuk aja. Oh gitu, jadi semua handphone Fani atau barang bawaan Fani lolos aja gitu ya? Terkadang sih ada ya yang resek gitu kan, ada juga ya. Itu paling cuma cari uang doang, cari uangnya abang. Paling ntar langsung handphonenya mana gitu, ditagih, diomelin sama abang, kasih 1 juta. Oh gitu, jadi kalau ada yang resek gitu ya, protes barang bawaan Fani, handphone atau segala macam, kasih 1 juta beres ya, masuk ya? Beres, masuk kayak gitu. Oke, terus Fani masuk dikawal petugas atau enggak sampai ke selnya Freddy? Sampai ke sel. Enggak ke sel ya? Enggak dong. Oh, kemana, Fani? Ke ruangannya abang, katanya sih itu ruangan kalapas ya. Jadi tuh ada tangga atas. Jadi kalau pintu masuk Cipinang itu 1 lantai di atas gitu ya, Fan ya? Iya, itu dia modelnya bukan penjara itu. Dia bilang sih ruangan kalapas. Ruang kalapas. Ya jelas ruang petugas lah ya. Ruang petugas dia bilang. Itu seperti apa, Fan? Besar sih ya, itu paling besar. Kan suka ganti-ganti ya ruangannya kan, kadang kan yang di sini dipakai, yang di sini enggak. Jadi ada beberapa ruangan? Iya, ada 2. Tapi kan aku kan foto-foto di akunya itu di ruangan pas yang kalapas. Gitu, setahu aku. Kayak gitu. Oke. Saudara, di ujung telepon sudah ada Kalapas LP Cipinang, Bapak Turman Hutapea. Selamat sore, Pak Turman. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Turman, baru saja kami berbincang dengan Fani dan ia menyatakan bahwa ia bisa langsung masuk ke dalam lapas. Apakah benar demikian? Mbak, mohon diluruskan dulu. Mungkin Fani itu sudah gila itu, Mbak. Kenapa, Pak? Saya saja belum pernah jumpa beliau, kenal beliau. Dia ruangan saya di kantor terdepan. Dia masuk dari samping ke portir. Ruang saya di luar portir. Kok Dilani dia bilang ruang kalapas. 1. Tapi kedua, ini dia kenal ruangan khusus, Pak Turman. Iya, ruangan khusus demikian dinyatakan, Pak Turman. Jangan bilang ruang kalapas. Oke, tapi ini ruangan khusus. Tapi ruangan khusus, Pak Turman.
yang Maaf, Bu. disediakan Mbak, Kalapas atau tolong disediakan kita lapas? luruskan dulu, Mbak. Enggak, gini, Mbak. Mbak minta pendapat saya. Iya, jangan dulu Ibu Mbak makin komentar. Oke, silakan Bapak. Nah, saya punya ruangan terdepan sekali berdampingan dengan pinggir jalan. Sudah, gedung ruangan saya terpisah dari gedung ruangan penghuni, ruang kantor dan penghuni. Saya mau tanya, tidak mungkin seorang tamu bisa naik ke ruangan saya karena melalui lobi, ada reception di situ. Oke, Kalau dia Pak masuk Turman. portir itu sudah ke kantor dalam, kan gitu. Iya, Pak Turman. Kedua, Tadi kan sudah kedua, diluruskan oleh Fani bahwa itu mungkin bukan ruang Kalapas. Tapi apakah Tapi mungkin ini jangan ruangan bilang lain dong, ruang atau ruangan Kalapas anak buah tadi. Bapak yang disediakan khusus Pak? Karena ini ada dua Iya. ruangan yang sering digunakan. Mbak, tolong dulu jelaskan dulu gini Mbak. Fani kan berkenalan sama Freddy ketika mana di lapas atau di rutan. Satu. Kedua, si Freddy itu diambil dari rutan pengembangan kasus terkait dengan 1.400.000 pil ekstasi oleh pihak BNN. Kemudian 4,5 bulan dia di BNN, Pak. Setelah itu baru dititipkan ke lapas narkotik. Itu pun minta persetujuan atau berkoordinasi dulu pihak BNN dengan Kakanwil. Karena Kakanwil menganggap tidak mampu nanti ke rutan ada masalah, makanya diserahkan sama saya. Saya pun statusnya masih tahanan, padahal kondisi saya, UPT saya adalah lapas, lembaga Oke, pemasyarakatan. Pak Turman, kita kembali Ya. lagi ke ruangan tadi. Ada dua ruangan yang sering digunakan oleh Fani untuk bertemu dengan Freddy. Apakah Tanya benar saja ada sama ruangan dia, Mbak. itu? Kenapa Bapak? Silakan tanya ke bersangkutan ruangan siapa, biar dia mengaku tanggal berapa, biar kita tindak. Karena Oke, nama dia tidak Fani, tertera di dalam seberapa? daftar kunjungan. Baik, Pak Turman. Pak Turman, Ah. nah ini di layar. Ini di layar Ah. ada gambar ruangan tersebut, ya Evan ya, yang sering digunakan oleh Fani saat bertemu dengan Freddy. Iya, itu untuk ruangan. berpacaran di situ. Gimana Van? Bisa diceritakan ruangan itu? Itu ruangan utama. Ruangan utama. Iya. Jadi ini ruangan yang pertama apa saja Van? Bisa diceritakan itu? Itu sofa kan? Sofa, Sofa bed gitu ya? Iya. Bisa digunakan untuk Buat kasur, tidur juga. tidur. Itu seberapa sering Fani bertemu dengan Freddy di ruangan itu? Di ruangan itu kalau di sana sering ya, tapi kalau yang baru, yang ruangan sampingnya itu baru dibuat kamar kecil.